Kalau yang ngoyo aja itu percaya nggak percaya bisa 1 juta sehari. Assalamualaikum. Selamat tua ya gini. Buat yang nonton pagi selamat pagi. Yang nonton siang selamat siang. Yang nonton sore selamat sore. Yang nonton malam selamat malam. Pokoknya selamat tua ya gini. Yo kembali lagi nih kita nih ya kan. Woles ya Bang Ilo. Bos yang paling woles tentunya, yang paling santai, paling tampan, paling keren, paling baheno lah. Ditemenin gue sama biasa, ya kan? Abang Trai yang paling cabi, yang paling Iya. yang paling gede sekarang. Pokoknya yang paling keren dah itu lah pokoknya. Iya, emang harus keren lah itu, keren ya kan? Yongkrit, yoi. Kita mau ngebahas soal apa nih Bang? Lo lihat dong, gue pakai HP dong. Ojol yang paling top di mari nih. Iya, Buru masih aktif Bang sekarang betul. Ya, aktifnya kadang-kadang aja terakhir kalau lagi kita mau ngumpul ya kan, kita kangen-kangenan sama kawan-kawan lamunan Jawa di Mato, di Siko, Meniko, Metaliko aja. Terus lagu siapa itu? Hamdan. Oh, Metaliko. Yongkro. Suka Petroy. Dari tahun berapa emang ini ya? Kalau mulainya ini perusahaan kalau nggak salah tuh kurang lebih tahun 2011 dia udah mulai tuh. 2011. Itu udah mulai nyari dah ibaratnya belum. Tahun lalu ya. Sekarang 2000. Iya, kurang lebih dah segitu. 9 tahun lalu 2020 iya. Nggak kerasa ya waktu ya. Abang bergabung dari tahun 2015 awal lah, Mbak. Itu udah mulai pergolakan tuh, terus bekerja atau di PHK gue nyanyi Iwan jatuh lagi. Dari 2015 kurang lebih segitu. 2015 lupa bulannya. Waktu itu masih kita sebelum GBK waktu itu. Jadi pembukaan besar-besarannya ini dengar kayaknya ente ikut daftar kan. Iya. Banyak itu sama teman-teman Sandiago Star daftar. Iya. Itu pengalaman itu. Iya. Itu udah masih belum itu Mas? Udah ya, makanya kan itu kan bisa dibilang waktu itu kan ngiler kan ente pada kan waktu itu rombongannya Ajis deh. Ngeliat aneh kerja begitu doang kan. Iya, mantan-mantan tapi orang. hasilnya nyata kan. Iya, cepet 200 sehari. Enggak sehari itu mah. Iya, enggak nyampe sehari, berapa jam 200.000 mah dulu. Pertama lagi booming-boomingnya itu. Nah itu kita udah tertarik. Nah iya. Kita pernah daftar ke GBK. Jam 4 udah jalan, jam 4. Subuh tuh ya. Kita mau makan tuh berapa ya? Berlima orang. Iya. Sampai sono, gila orang daftar gituan. Udah kayak ngalahin apa idol-idol itu ya. Iya, orang-orang daftar kita capek kita makan tupat tahu. Itu dia, kita kadang-kadang ya kita ketemu juga sih, sempat ketemu kan sama Ajis waktu pas daftar tuh. Dia baru daftar, ya adik gua kan. Dia daftar waktu itu ngantrinya kan. Kayak ular. Itu antusiasnya ya saking orang itu dia. Tertariknya itu Bang. Iya, karena kan memang iming-iming penghasilan itu. Gede. Dan memang kenyataannya pada waktu itu yang gua alamin bisa dibilang waduh. Itu gua sampai ngorbanin kerjaan. Coba. Dan bukan cuman gua. Enggak banyak gua yang lain itu dia ngorbanin pekerjaan yang ada coba. Dan emang benar menjanjikan, jadi nggak nyampe sehari. Kalau yang ngoyo aja itu percaya nggak percaya bisa 1 juta sehari. Makanya saya pernah dengar berita juga orang udah karyawan pulang kerja sambil gojek juga itu. Ya emangnya jadi iya. Jadi buat tambahan malah kadang gajinya gedean tambahannya. Nah itu makanya aneh tertarik tuh gitu. Iya. Dan itu tapi aneh nggak sampai daftar, nggak sampai selesai daftar. Tapi pas ngumpulin berkasnya aneh nggak ikut. Tapi teman ada juga. Katanya dengan ikut antri waktu itu ikut antri, cuman kan ketika ada pengumpulan data sih segala macam, aneh udah nggak terus di situ. Oh, nganterin doang, jatuhnya nganter. Iya, temen juga ada yang masuk ya dari Sandiago Star juga, ya aktif juga dia, sampai buat ngambil motor. Nah iya benar. Banyak yang begitu. Nah itu dulu bener-bener
mantep lah pemasukan ya mas. Bener sangat mantap, bukan mantap lah, sangat mantap. Walaupun ada kendala-kendala biasa lah ya, itu dalam aplikasi itu biasa. Makin kesini ada yang orderan fiktif itu gimana sih bang itu? Wah itu mau diceritain ibaratnya kalau itu suka dukanya jatuhnya ya, dukanya lah. Orderan fiktif dulu itu maksudnya. Seperti apa sih itu gitu? Iya order fiktif ya, dia nggak tahu tujuannya apa loh orang itu. Ya sering ngerjain kita lah gitu. Jadi dia order, pas udah di order oke, di cancel apa gimana? Iya begitu. Ada yang di cancel, ada yang di cancel, ada yang waktu itu alamatnya nggak ada, rumah kosong kayak gitu. Biasanya makanan itu. Biasanya itu makanan. GoFood, apa food gitu. Jadi dia udah mesen makanan banyak nih, makanan bermerek dah. Banyak, otomatis disamperin kosong. Tapi ketika dia laporan itu bisa diganti bang, duitnya? Bisa. Kalau waktu dulu itu beneran adik sendiri juga ngalamin ya. Kalau gua pribadi sih alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Dulu aman-aman aja, beneran dapetnya aman-aman aja. Kalau adik sendiri salah satu adik gua yang juga ikut dulu tergabung itu, dia sampai kurang lebih 300 lebih itu. Gitu, 300 lebih main food dibohongin, tapi sama pihak perusahaan disuruh ke kantor. Prosesnya harus ke kantor, diganti, iya ada bukti struk dan sebagainya, memang orderannya kayak gitu. Saking terusnya orang sampai order segitu ya. Iya makanya tinggal HP datang, pengen kemana tinggal HP. Nah saya juga sering gunain jasanya masalah. Benar, emang manfaat juga sih, ada manfaat buat si pengguna, buat manfaat juga buat yang nyari kerja gitu. Bener. Ya kita pun memang suka dulu waktu Anda masih bergabung, wah bener-bener kalau aja itu terus gitu kayak seperti kayak sampai sekarang ini mungkin wah bertahan tuh cakep udah. Banyak tukang ojek tajir ibaratnya kayak gitu. Dan yang sempat jadi kontroversi juga ya sama Crash itu mau ojek ya. Oh iya mau opang, iya ojek. Tapi kan ya rezeki kembali lagi. Betul. Cuman kan ya wajar lah. Setiap sesuatu pembaruan pasti ada pertentangan, itu biasa. Itu kita alamin. Teman-teman itu juga banyak kan yang opang itu kan, banyak kan? Banyak. Kita sempat juga kan, kita juga kemudian di Harapan Indah ya. Itu kan opang-opang kita juga banyak rekrut juga dulu, bantu rekrut juga yang akhirnya gabung. Dan alhamdulillah waktu akhirnya nyatu, walaupun masih banyak yang nentang sampai kita dibilang cuman kan kembali kita masing alhamdulillah ya, nah itu sekarang itu kan enak ya, dulu tuh enak. Pahitnya sekarang gimana nih ya? Ini pahitnya nih. Pengalaman aja nih. Gua mau nggak mau ngomong apa adanya aja bos ya. Itu dia tuh. Udah emang nggak pernah narik orang, yang nggak pernah ya kan bawa ngojek gitu ya, bawa ngojek gitu. Kita coba kemarin ngebit lagi tuh, ngejoki kita coba dapat orang, kita main cocol aja kan. Saking gironya itu kan, nggak tahu ini tuh orang gede banget. Udah gede, bawa anak bola, bawa barang depannya ya kan. Udah gede, bawa anak 7. Gila. Bawa barang 2 karung 14. Iya artinya ya itu mungkin dukanya itu tuh. Iya suka duka pasti. Udah kita begitu, orangnya nggak pengertian tuh. Dia nggak mikirin. Ya perusahaan juga kembali kalau sekarang nih. Akhirnya kita bicara dukanya sekarang. Setelah kita turun dan kita ngelihat survei juga ke teman-teman yang masih aktif. Ya kalau nonton video kembali tonton tuh, keluhan-keluhannya juga banyak ngeluhnya malah ya. Bayangannya bukan semata-mata mereka ngeluh ya. Artinya mereka mau mau cari, belum ada kesempatan yang lain. Ya kan akhirnya jatuhnya mau dijalanin walaupun ngeluh. Ya kita cuman kasih semangat aja. Ya kalau selama masih ini jangan ngeluh lah. Malah makin berat. Orang kan kerja, kalau ngeluh jadi makin berat. Gini ya, oke, saya potong. Ente kalau lagi nongkrong itu, nongkrong ada 10 orang. Bingung nih. Nongkrong ada 10 orang. Seharian nongkrong di situ dari pagi sampai sore. Orang itu juga. Nah, si A berangkat order, si B berangkat order, si
si C belum, si D udah dapet. Nah ini dalam 10 orang ini bisa nggak, maksudnya nggak gantian gitu, satu ini orang ada yang belum dari pagi tapi yang lain udah pada dapet. Justru itu yang sering terjadi, kecemburuan itu di situ. Itu yang pikirin kayak gitu. Karena yang kita alamin dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang itu kayaknya tuh itu permainan aplikator atau peraturan dari aplikator atau perusahaan lah ya. Itu kita kayak suruh nebak gitu, kayak suruh nebak maunya kemana nih arahnya gitu. Jadi waktu itu umpamanya pemain dulu sempet dulu lagi baik-baiknya tuh ibaratnya tuh waktu saya gua masih gabung di ojol itu bisa dipilih dulu tuh baiknya begitu, jadi bisa dipilih orderan gue pengennya yang jaraknya sekian aja. Iya, gue pengennya main makanan doang, itu tuh baik, itu tuh order zaman itu masih baik banget perusahaan. Nah makanya kalau ngeliat sekarang ya ampun tuh kita maaf ya ini ya dari pihak aplikator ya namanya pernah ngerasain gitu ya, ya miris lah gitu, miris. Dulu kebanggaan, sekarang jadi sesuatu yang aduh maaf ya. Kalau gue pribadi maaf nih ya, gue punya perusahaan, kita punya perusahaan dah ya, amin insya Allah. Tujuan kita sih pasti kita akan bangga ketika punya karyawan atau punya dia bahasanya bukan karyawan, apa namanya, mitra. Itu kan sejahtera bareng. Minimal kejomplangnya jangan terlalu jauh lah kan gitu. Iya. Ngeluh-ngeluhnya ente, ngeluh-ngeluhnya para pengusaha, tetap aja ngeluh sambil naik mobil, makan daging, jajan di restoran. Itu kan maaf ya, ngeselin dong. Iya kasihan lah kan, itu kasihan. Tuh ente para pengusaha katakanlah ya, kita bicara tentang aplikator deh ya. Kan dari keringat para ojol kalau bisa dibilang. Ada kalau ojol kanan tetap awalnya ojol. Para driver lah jasanya bisa dibilang. Ya tadi termasuk dia clash di lapangan sama opang. Gimana coba kan kayak gitu. Nah, sekarang dengan enaknya merubah peraturan yang kita semua. Coba tonton videonya dah. Itu betapa susahnya dapat order, apalagi di zaman pandemi. Pandemi ente bayangin coba. Ojek harus pakai penghalang itu pelindung. Nah, ya kan ada yang gitu ada ya. Awal-awal nggak boleh ngangkut orang. Hanya makanan. Betul. Dan gue dengar juga nih ya dari temen gue juga yang ojol. Ngantar makanan tuh sampai kagak mau nyentuh ngambil makanan itu. Oh, iya. Ada punya pengalaman nggak kayak gitu? Ya waktu itu yang masuk ngejebol itu. Artinya begini. Kita jadi gimana ya ojol ya di zaman pandemi itu kalau kita bayangin ya, keluar kan kita di waktu itu PSBB ya, harus di dalam rumah kan gitu, apa work from home iya gue bahasa kulon gue rada bingung. Terus biasa aja kali noranya. Terus jadi iya work from home. Nah work from home lagi mana para ojol work from home. Jadi kayak dilema. Apa? Keluar gua takut mati penyakit, ya kan? Corona di rumah mati kelaparan. Terus siapa yang mau ngasih makan kan begitu? Bayangin. Akhirnya kan keluar juga mau nggak mau tetap. Ibaratnya sempat sampai ada istilah ojol garda terdepan. Baik itu coba sebenarnya mah dokter perawat. Ya bahasanya begitulah. Ya ada begitu karena kan ojol juga banyak nganterin obat. Bener, kan nggak sedikit pengguna ojol untuk nganterin barang-barang keperluan kesehatan lah kayak gitu. Itu ke situ. Cuman ya itu tadi kembali nasibnya justru di pandemi ini yang pas kita tahu bonus nggak ada bonus ini dulu ada dulu. Bonus itu pengertian bonus seperti apa? Jadi kalau dulu dulu itu kan main poin lah, ibarat main poin, berapa tarikan lah gitu, kita berapa tarikan lah ya, berapa bit kalau bahasa anak ojol berapa kali ngebit, itu namanya 10 kali ngebit, itu dapat bonus 100.000. Oh gitu, gede juga ya. Nah, iya. Kali narik dapat duit dari aplikasi, dapat juga dari bonus. Cash orang atau tip betul. Dapat juga bonus 100. Bonus dari, itu makanya bayarnya perusahaan tuh dulu. Cuman di zaman itu makanya yang gue bilang miris pas ngedengar sekarang diilangin. Emang lagi butuh
Bayangin orang lagi butuh lo malah hilangin, malah kurang-kurangin. Ini mah gue yang matematika bego nih ya, katakan matematika awam nih ya. Gue hitungin gini. Restoran ya, dari restoran aja, dari rumah makan restoran gede sampai yang di rumahan kan sempat juga nih saudara gue jualan di rumahan pakai food itu kan, pengguna aplikasi itu. Jadi dia aja tuh keuntungannya kan 20%. Tuh, mengambil 20% dari harga. Taruhlah dari satu rumah makan 10.000 tren. 10.000 perak satu hari nih. 10.000 keuntungannya kita ambil dari satu rumah makan. Kita ambil aja taruh 1 juta restoran dah. 1 juta rumah makan. Itu kan ada cabang-cabang ya, taruhlah 1 juta. Berapa itu? 1 juta kali 10.000. Lu bayangin nggak gaji sampai 10 M sehari loh. Itu kenapa bonus sampai dihilang itu kenapa? Gue bingung tuh. Ya ini itu mungkin dilemanya ya. Iya, makanya kita kadang ya Allah. Ya ngenes juga lah namanya kita pernah ngalamin enak. Sekarang kayak begitu gitu. Tapi kalau boleh anda beranggapan ya mungkin itu keluh kesah ente dah karena emang menjalaninya. Tapi kan kita nggak tahu itu di sisi perusahaan seperti apa. Iya sih. Jangan kita beranggapan ya seujon lah ya. Si A itu enak gini. Dia nggak ada masalah, belum tentu. Iya kalau mungkin sebab itu apa karena emang daya saing semakin tinggi sekarang. Sekarang kan banyak kan yang lain. Ketika mungkin ada masalah di internal mereka, ya kan. Ketika ada masalah maksudnya dengan peraturan negara, dengan peraturan daerah segala macam, kita kan nggak sampai di situ. Betul. Mungkin teman-teman di lapangan rasanya, kenapa sih ini kayak gini, kayak ente berkeluh kesah tadi. Tapi kan kembali lagi ke perusahaan jalan kan perusahaan udah sebesar itu bang. Yang lebih besar lagi pasti ada masalah juga yang lebih besar. Iya, kita nggak tahu ya. Iya. Ya, kita menyikapinya ya bersyukur aja. Lu kayak orang bener kalau gitu, bener melempang tuh Benny. Buset, tepuk tangan. Gue lanjutin ya? Lanjutin dong. Cakep. Tahu misalkan dari perusahaan yang gede itu kita nggak tahu masalahnya. Ya. Intinya sih kita udah ada apa sih namanya suatu pekerjaan kita jalanin, kita tekuni, kita sabarin.